Tapi yang kru ini ya, dia terkenal kayak bisa ngeramal gitu. Makanya yang denger juga percaya banget gitu sampai nangis. Suka cerita masalah keuangan nggak? Keuangan ya, jarang sih. Tapi ada kru yang jualan asuransi. Lu bayangin dong. Dan itu perser lagi. Itu manajer awak kabin. Jadi kayak dia nyecerin orang yang kadang yang udah punya asuransi pun, misalnya tapi bukan misal asuransi yang ditawarkan brand lain ya. Orang tuh udah punya, tapi misalnya brand B gitu. Dia tetap aja kayak ngejar. Terus tapi kalau misal nggak nggak masuk gitu, maksudnya nggak masuk ke dia jadi nasabahnya, dia bakal dibetein gitu. Pokoknya orang itu bakal habislah dicecer, dibenci gitu. Jadi kayak kasihan juga sih. Tapi gimana ya? Kadang kita tuh kan terbang capek gitu, tapi harus mendengarkan dia menjelaskan tentang asuransinya itu. Kadang kita males gitu. Ada hal lain kayak bisa diobrolin selain asuransi gitu. Kayak gitu sih. Kadang kita case close-nya ada ngomong cuman udah punya kayak gitu kan. Nah, tapi dia tanya nanti, oh udah punya, masuk sama siapa, atau agennya siapa, terus kamu masuk yang tipe apa. Kalau misal kita ngomong punya tapi kita nggak tahu apa-apa kan kayak ketahuan bohong gitu kan. Jadi kayak gitu. Ya ampun, kalau di tempat aku dulu sih nggak ada yang jualan asuransi. Maksudnya aku nggak pernah terbang sama yang jualan asuransi ya. Tapi aku taunya ada yang jualan obat gitu, kayak obat sehat gitu. Bukan obat sih, apa sih kayak multivitamin gitu-gitu segala macam LMM. Waduh. Tapi ya benar banget. Di tempat gua lebih banyak orang tuh jual makanan. Karena lebih gampang juga dan orang jadi nggak enakan. Misalnya kita tawarin nih, mau nggak? Padahal kita kadang nggak suka atau nggak kemakan, tapi karena kita menghargai dia ya udahlah beli aja gitu. Untuk bantu bisnis dia juga, ibaratnya kayak gitu kan. Lebih ke kayak gitu sih, lebih banyak orang-orang yang jual food gitu, lebih jual makanan. Sama nih, kalau lu terbang suka bawa bekal nggak? Biasanya suka sharing bekal di galley. Cobain dong gitu kan. Ini aku buat ini kayak gitu-gitu. Kayak gitu sih. Tapi kadang ya ada makanan yang kita pengen makan di pesawat ya. Bukannya pelit tapi terbatas gitu kan. Jadi kalau misal kita bagi pun nggak cukup bagi semua. Kadang kayak kita nggak enak, kayak aduh mau makan tapi nanti nggak kebagi semua. Ya udah deh nggak jadi makan gitu. Jadi makannya di hotel deh. Kayak gitu. Kalau kita sih enggak sih, nggak tahu ya, mungkin karena culture-nya juga kali ya. Kan kalau kayak di tempat aku tuh mungkin orangnya kayak lebih sendiri-sendiri aja gitu. Jadi mungkin orangnya juga nggak terlalu yang nggak enakan juga gitu. Nah, jadi kadang kalau misalnya emang cuma satu ya udah mereka makan aja gitu. Dan biasanya kalau bekal dari rumah mereka nggak bagi-bagi, kecuali kayak misalnya kita beli di airport gitu. Terus udah kayak gitu kita udah janjian gitu, yuk kita beli yuk di airport gitu. Terus nanti kita share ya di pesawat. Nah terus baru kita share. Kalau misalnya kita beli di airport terus kita nggak bilang buat share, atau misalnya cuman bakmi satu kotak gitu ya, ya udah makan sendiri gitu. Oh, tapi bukan karena tapi nggak ada, ibaratnya kayak apa ya? Kalau di Indonesia nih culture-nya tuh yang kayak kadang sering disinggung itu sih. Kayak misalnya orangnya yang nggak begitu asik ya, suka disinggung yang kayak makan sendiri, nggak tawarin mbaknya, kayak gitu ya kayak, aduh, bukan maksudnya nggak mau tawarin, cuman kadang makanannya cuma satu, gue nggak bisa bagi siapa-siapa gitu, paling cuma nawarin, mbak makan ya gitu, ini makanannya gitu, mbak makan ya, kayak gitu sih. Tapi kalau ditawarin emang pada mau ngambil? Iya kan nggak enak kan, maksudnya Kalau kamu tawarin orang, emang orangnya mau ngambil apa cuman nggak ngambil biasanya? enggak, cuman kayak nggak ngambil sih biasanya, tahu diri lah. Iya. Sama berarti Oh, sama. terus kalau misalnya lagi di galley,
kalau lagi di Geli, terus lagi mau landing ke satu destinasi, terus mau pesan makanan, tapi cuman PP doang destinasinya. Suka kontak ke captain gak sih yang kayak, yuk kita tulis list siapa aja yang mau pesan, misalnya makanan apa gitu. Terus kontak ke captain, Cap nanti ibaratnya kayak captainnya juga nanya sih, misalnya saya mau pesen ini nih, ada yang mau pesen juga nggak? Nanti kita list di belakang, habis itu kita hubungi captainnya kayak ini kita pesen ini, nanti pas landing makanannya udah naik kayak gitu. Siapa yang beli? Di sana kayak gitu nggak sih? Kagak. Nah itu magic banget kan? Iya, siapa Itu yang ada beli? orang yang beli kayak bagian ground staffnya gitu. Oh gitu, kita enggak. Aku juga pernah nih dengar cerita ini nih, kayak ada magicnya gitu, kayak kangen pesen-pesen makanan. Iya ada magicnya kalau di domestik. Kalau di domestik, misalnya kan kebanyakan rutenya PP gitu kan. Misalnya nyampe Denpasar mau pesen nasi Bali atau nasi campur. Bisa gitu, tiba-tiba di pesawat udah ada aja gitu yang bawa nasi itu. Mau nggak gitu. Kadang bahkan ada yang jualan kayak gitu. Cuman itu di luar prosedur sih sebenarnya. Kalau kita nggak bisa. Kadang kalau misalnya kayak di Hong Kong, kita ada yang bisa keluar gitu, tapi biasanya kan kita transitnya itu cuma bentar banget, paling cuma kayak 1 jam, kadang itu kurang dari 1 jam. Nah terus sudah kayak gitu, biasanya itu cuman captain doang yang keluar, tapi mereka juga paling keluar cuman kadang ngerokok gitu atau apa, terus udah balik lagi. Mereka nggak bener-bener nggak kayak jalan-jalan ke airport atau jajan-jajan gitu. Oh, ya. Kadang ya makanan itu muncul bukan dari airportnya tahu. Jadi kayak ada misalnya di Pangkal Pinang di daerah aku itu makanan khasnya tuh pempek misalnya gitu kan, atau kerupuk gitu. Terus kita mau pesen kan di airport misalnya nggak ada jualan pempek yang paling nikmat di destinasi tersebut. Nanti misalnya ada pempek acuy gitu kan. Pempek acuy itu paling terkenal di Pangkal Pinang, tapi jualannya nggak di airport gitu. Terus bisa aja ada yang bantu beli gitu, orang daratnya gitu, terus bawain ke pesawat gitu. Asik banget. Iya, terus bahkan ya ada satu orang ground staff, dia terkenal banget suka bagi-bagi makanan untuk kayak ke captain, ke krunya, terutama ke captain sih, karena dia ya lebih suka dengan bagian kokpit, ibaratnya kayak gitulah ya. Jadi kayak ngasih-ngasih makanan gitu. Jadi tiap kali kita ke rute itu, wah senang banget bakal dikasih sama orang itu makanan gitu. Bukan mengharapkan, tapi kayak apa ya, kayak seneng ke satu destinasi tuh banyak temennya gitu, terus kayak banyak makanan jadinya. Gitu. Asik ya ampun, aku baru pernah denger sih, maksudnya yang kayak ternyata ada yang beliin di bawah. Aku pikir selama ini yang dari airport doang makanannya. Ya enggak, pokoknya dari mana gitu bisa muncul. Karena biasanya ground staff misalnya kayak bagian apa ya yang suka ngomong ke kokpit langsung itu loh, yang ngatur-ngatur itu orang rem ya. Ya, orang remnya itu yang misalnya udah tahu kan flight pesawat mau landing ke sini jam segini gitu. Jadi kayak dia udah siap-siap beli itu dari sebelum kita berangkat, bahkan malah kayak gitu. Lucu sih tapi. Jadi kalian udah pesan-pesannya itu sebelumnya? Iya, kadang udah pesen sebelumnya. Oh, asik banget. Kayak ke Solo. Asik banget kayak ke Solo. Ke Solo itu kita nggak layover, nggak nginep gitu, cuman PP doang rutenya. Tapi kita mau makan misalnya bakso Solo atau pecel Solo gitu. Terus bisa pesen gitu, lucu banget. Nanti bisa naik ke pesawat makanannya. Ya ampun. Asik banget sih, asik. Nah itu biasanya berarti ngambil menu makannya pas dari Jakarta gitu ya. Misalnya dari Jakarta on the way kemana, terus baru kemana gitu. Terus kalian tuh pas lagi abis meal service, kalian mulai catat-catat siapa mau apa gitu ya. Iya. Mau nanya deh, kalau misal lagi ada anak-anak, biasa kan suka dikasih boneka, ya nggak sih? Untuk rute-rute tertentu gitu. Karena untuk rute di atas berapa jam lah ibaratnya kayak gitu kan. Kadang pernah nggak sih bawa pulang bonekanya? Pernah, apalagi pas Pernah ya? Iya pernah. Oh iya.
Pas mau resign, jadi kayak kenang-kenangan ya. Iya. Ya ampun. Oh iya, satu lagi nih yang biasanya kita sering lakuin di Geli ya. Nah, kalau kita itu biasanya ada satu kantong itu tuh isinya kayak mainan anak-anak semua gitu. Ada buku mewarnai, ada buku teka-teki, gitu-gitu segala macam ya. Nah, terus kadang-kadang tuh kita suka keluarin itu, terus kita main teka-teki itu di Geli. Oh iya. Iya bener. Bahkan ada kru yang bawa TTS ke pesawat. Buat dikerjain di pesawat. Tapi iya, kadang ngisi waktu, kadang kayak udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu kan, ngisi TTS gitu. Seru juga sih. Kadang di koran Kompas itu ada TTS-nya. Jadi kadang udah misalnya tolong dong ambilin koran, ya udah kita ambilin koran gitu kan. Udah isi TTS gitu. Aduh, kocak banget. Tapi kalau di sana boleh nggak sih kru baca majalah atau baca koran ketika waktu senggang? Di dalam Geli sih boleh selama nggak di luar gitu. Maksudnya kan Geli maksudnya yang ada ketutup kordennya gitu. Jadi kalau nggak dilihat penumpang sih nggak apa-apa. Aku nggak tahu sih kalau ini sebetulnya agak abu-abu kayaknya. Iya, abu-abu juga sih. Soalnya aku pernah kayak ditegor gitu karena aku kayak baca koran gitu kan. Tapi udah nggak ada aktivitas apa-apa lagi. Cuma nunggu 2 jam lagi untuk landing gitu. Cek penumpang cek gitu. Cuman ya sembari nunggu untuk ngecek lagi itu kayak baca-baca koran terus kayak kena tegur gitu. Kamu emang boleh baca koran? Hah? Gue kayak diam aja gitu kayak maaf ya mas, misalnya kayak gitu. Terus iya nggak boleh, ini kan ibaratnya jam kerja, dia bilang kayak gitu. Kerja orang ya kerja gitu, bukan ininya. Ya udah gue ikutin sih gitu. Cuman gue nggak menemukan prosedur kayak nggak boleh baca. Iya. Baca apa gitu. Iya, sama. Kayaknya kita juga nggak ada deh di peraturan. Kalau misal udah mau recurrent atau mau apa ya mau belajar lagi di kelas gitu tiap tahunnya, baca manual book nggak sih di Geli? Kalau gue baca loh. Oh ya? Iya, kadang mau tes gitu kan, mau tes di pesawat gitu, misalnya udah keluar schedule bakal dicek gitu. Jadi kayak pelajarinnya tuh ketika di pesawat gitu, buka-buka manual, terus kayak dibilang rajin banget sih belajarnya, buka bukunya, buku manual yang tebel gitu. Oh, enggak sih, kita enggak. Lu nggak ya? Enggak, soalnya kita manual yang itu tuh kita dipinjemin doang. Maksudnya yang safety ya. Kita dipinjemin doang terus harus balikin ke mereka. Terus kita dikasih e-copy gitu. Oh iya, kita juga, cuman di pesawat ada kan manual, Oh, ada di manual pesawat booknya. ada. Oh ada. Iya. Oh, tapi kita kita enggak sih, enggak. itu keluarin manual booknya, kita buka gitu. Ya ampun, itu saya emang rajin banget. Iya, niat banget kan? Iya, sampai segitunya. Oh alah, kalian emang nggak punya kisi-kisi? Ada nggak sih kisi-kisi? Ada kisi-kisi. Kalau mau ujian kan? Kalau mau ujian kan. Iya. Oh, oke. Kalian juga ya? Ada kisi-kisinya. Jadi aku belajarnya dari kisi-kisi aja. Kalau dari buku itu, aduh. Banyak banget ya. Banyak banget. Aku dari kisi-kisi itu kadang aku buka lagi di manual booknya gitu. Ya ampun Vera, rajin banget. Kita ya di tempat kita tuh kadang suka bikin minuman-minuman aneh gitu. Kalau lagi di Geli nggak ada kerjaan. Kita suka bikin ini coba ini, gue abis bikin ini Milo dinosaur katanya. Milo dinosaur. Eksperimen ya. Iya, eksperimen. Terus ya gitu bilang, nih cobain, gue abis bikin ini nih mocktail katanya. Pakai apaan? Terus ya gitu, ada deh pokoknya lu cobain dulu. enak gitu. Oh. Terus nanti dibawa ke Geli depan, ke Geli belakang gitu, dibagi-bagiin. Kocak sih. Iya. Kalau di tempat aku itu kadang roti itu dijadiin bagelan, tau nggak bagelan? Oh, yang itu ya, yang dibuka ada itunya, selainya. Enggak yang keras, roti dikerasin. Oh, terus? Roti panggang gitu.
Iya, jadi misalnya kayak roti-roti penumpang gitu kan, atau bahkan roti kru nggak kemakan itu. Jadi kayak kita belah tengahnya, kita taruh mentega, taruh gula, taruh oven, terus dipanasin. Panasinnya tuh lebih ke kering. Jadi kayak dry-nya itu lebih ini. Terus dia nanti bakal crack gitu, jadi kayak crackers gitu. Oh, Terus kerjanya kayak gitu, terus tawarin buatnya banyak kan, Mbak mau nggak, Mbak mau nggak, terus kayak kita kayak nggak enak kan, kadang nggak menghargai yang mau buat gitu, ya boleh satu gitu, kadang nggak usah Mbak, makasih. Tapi kalau untuk bikin racikan minuman nggak pernah sih. Paling cuman kayak Indomie, misalnya ada chef on board, terus ada yang bawa Indomie gitu atau pop mie gitu. Tapi orang lebih interest ke Indomie sih ya. Karena pop mie kan kita seduh sendiri gitu kan, makan sendiri. Tapi kalau Indomie tuh kayak bisa bagi-bagi nih, coba ini Indominya ditaruh ini gitu, kayak gitu sih. oh, asik ya. Kalau Indomie gitu kita agak jarang. Biasanya cemilan yang kita suka bagi-bagi. Buat kalian nih para penumpang ya tingkah aneh-aneh, ya jadi bahan omongan gitu. Itu tuh dia ini yang begitu kan, misalnya kayak gitu kan, yang sifatnya aneh itu kan.